Halo pemirsa, saya Dian Mirza, inilah seputar iNews siang. Pemirsa, lagi petasan membawa petaka. Gara-gara bocah bermain petasan, 4 ruko di Serpong, Tangerang Selatan ludes terbakar. Pemprov DKI Jakarta mengancam warganya yang bermain petasan dengan sanksi 3 bulan penjara hingga denda 50 juta rupiah. Api dengan cepat berkobar melahap 4 bangunan ruko di kawasan Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan sempat mengejutkan warga dan pengguna jalan. Api dipicu dari sekelompok anak-anak yang bermain petasan mengenai ruko dan menyambar ke bangunan. Tak ada korban dalam kebakaran ini. Api padam setelah 2 jam 8 unit pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api. Kebakaran ini pun sempat membuat lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang. Sementara di Kediri, Jawa Timur, akibat ledakan rumah warga di Desa Ketawang, Porak-Poranda, pemilik rumah mengalami luka parah. Ledakan terjadi saat korban meracik mesiu petasan yang akan dijualnya. Polisi telah mengamankan lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kediri, Jawa Timur dan Tangerang Selatan, Banten, tim kontributor melaporkan. Lelah menunggu berjam-jam tak kunjung berangkat, penumpang pesawat Transnusa mengamuk di kaunter maskapai di Bandara Soekarno-Hatta. Saya minta manajemen ini nggak minta apa-apa. Para penumpang pesawat maskapai Transnusa ini mengamuk di counter check-in di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pasalnya, mereka sudah menunggu berjam-jam, namun tak kunjung juga diberangkatkan. Sebelumnya sejak pagi pesawat yang hendak membawa mereka ke Singkawang tidak kunjung terbang hingga mengalami keterlambatan sampai jam 3 sore. Pesawat nggak jalan, nggak terbang. Jadi sebagian yang bisa terbang itu nanti delay sampai jam 3. 93 penumpang doang. Yang lain dipulangkan atau dikasih nginap ke hotel. Sekarang udah jam 3 lewat. Bilang nggak delay lagi, nggak bisa lagi, nggak terbang. Menurut pihak manajemen, pesawat rute Jakarta-Singkawang dengan nomor penerbangan 8B9282 mengalami kerusakan sehingga para penumpangnya terlantar. Pihak manajemen maskapai dalam keterangan tertulis meminta maaf kepada seluruh penumpang atas pembatalan penerbangan secara sepihak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Temanggung dan Cilacap, Jawa Tengah menyerbu sayuran gratis serta bazar murah ikan tuna. Sempat terjadi adu mulut hingga saling dorong. Ribuan warga di Temanggung, Jawa Tengah ini antri berdesak-desakan demi berebut ribuan paket sayur gratis. Warga bahkan berupaya merangsek ke mobil pengangkut sayuran. Petugas pun sempat kewalahan, pembagian sayur terpaksa dipindahkan ke komplek gedung DPRD, warga pun diminta untuk tertib antri. Hanya dalam 30 menit ribuan paket sayur gratis ludes dibagikan. Baikkan Pak, untuk hari ini. Kurang lebih 2.500. Untuk hari ini saja. Iya. Sementara di Cilacap, ribuan warga antri panjang dalam bazar murah ikan tuna di lapangan kantor Pelabuhan Perikanan Samudra. 3 jam menunggu, warga yang tak sabar mulai merangsek saling dorong, bahkan sampai terlibat keributan dengan panitia. Dalam waktu 3 jam lebih, 6 ton ikan tuna ludes terjual seharga Rp15.000 per 3 kilogram. Dari Cilacap dan Temanggung, Jawa Tengah, tim kontributor melaporkan. Aksi preman memakai seragam ASN meminta uang THR ke pedagang Pasar Cibitung, Kabupaten Bekasi sangat meresahkan. 2 pelaku telah ditangkap dan 2 lainnya masih diburu. Nama retribusi. Mantap, Pak Dedi, ini udah sangat meresahkan nih. Preman berkedok seragam ASN meminta THR Rp200.000 ke tiap pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masa dari Pemda Bekasi kayak gini? Ntar kalau kita nggak ngasih, marah-marah dia. Sambil mabok. Mengaku aparat Pemda, pelaku meminta THR sambil mengancam pedagang. Aksi palak THR ini sudah berlangsung 4 tahun terakhir, namun pedagang baru berani bersuara saat ini. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Pasca viral pengakuan pedagang, 4 dari 2 pelaku bernama Sodri dan Samsul berhasil diamankan. 2 lainnya, Agus dan Doko, kabur dan kini diburu polisi. Dalam keadaan mabuk,
meminta uang THR sebesar 200.000 dengan penyampaian ataupun menyampaikan kata-kata dari Pemda nih, THR bos, restribusi keamanan. Polisi meminta masyarakat tidak ragu memvideokan dan melapor jika menemukan ada aksi palak ormas atau pelaku premanisme. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada tipu-tipu arisan bodong. Puluhan wanita muda melaporkan konten kreator Angie Ray usai menjadi korban dugaan penipuan arisan bodong. Uang arisan dibawa kabur sekitar 30 miliar dengan korban mencapai ratusan orang. Sambil membawa bukti transfer, 5 perempuan muda ini melaporkan konten kreator Angie Ray atas dugaan penggelapan uang arisan. Total kerugian dari berbagai grup arisan cukup fantastis, mencapai 30 miliar rupiah dengan korban ratusan orang. Salah satu korban, Lisa Amelia, bahkan kehilangan uang hampir 1 miliar. Uang ditransfer bertahap dengan janji bunga 3 hingga 10%. Dari awalnya lancar, arisan mulai macet pada Februari lalu. Pelaku pun tidak bisa dihubungi. Ada keuntungan 3%, 5%, 10%, beda-beda per setiap orang. Terus karena kan saya percaya juga karena dia punya toko berlian, dia juga kelihatan di sosial media Instagramnya apa ya, kayak head on gitu loh. Dia jalan-jalan ke luar negeri, pakai barang branded, jadi kan saya percaya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, dari kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya, kemarin Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan Nikita selama 40 hari atau hingga 2 Maret 2025. Polisi masih mendalami berkas perkara. Sebelumnya, pemirsa, Nikita ditetapkan tersangka pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Nikita meminta uang 5 miliar sebagai uang tutup mulut atas review produk skincare Reza Gladys. Dalam kasus ini Nikita dijerat pasal berlapis, ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, di saat warga sulit menukar uang baru untuk Lebaran, viral di media sosial jasa penukaran uang baru yang memamerkan tumpukan uang miliaran rupiah di sebuah ruko di Pasuruan, Jawa Timur. Sang pemilik uang mengungkap cara mendapatkan uang tersebut. Video masuk 10R ya, 2 miliar 10R baru ya, 1, 2, 3. Seorang pria memamerkan tumpukan uang baru berbagai pecahan di sebuah ruko Jalan Raya Bangil, Pandaat, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Rekaman video berdurasi 46 detik ini viral, ditonton 1,3 juta kali. Warganet pun mempertanyakan bagaimana pria ini bisa mendapatkan uang pecahan baru miliaran rupiah, sementara warga kesulitan mendapatkan uang baru karena bank membatasi kuota. Pemilik akun menyebut bisnis jasa penukaran uang miliknya adalah usaha musiman sejak 5 tahun lalu. Uang bukan didapat dari bank. Begini ceritanya, uang baru itu kita kulaan ke seseorang ya, bukan ke orang bank ya. Gitu loh, ada yang nawarin kita barang di Surabaya, di mana kita ambil. Mas ada barang mau ini Pak, mau nggak? Nah, kita juga cari di online, kadang gitu saya ya. Jadi kalau ada barang kita ambil. Jasa penukaran uang menjadi alternatif warga yang ingin tukar uang baru karena proses yang lebih mudah, cepat, dan tanpa kuota. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Jelang Lebaran, jumlah penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta meningkat 30%. Sebagian besar penumpang adalah mahasiswa yang memilih pulang kampung lebih awal. Sepekan jelang Lebaran, kepadatan penumpang mulai terasa di stasiun Tugu Yogyakarta. Dibanding hari biasa, jumlah penumpang meningkat 30%, mencapai 15.000 penumpang per hari. Penumpang didominasi mahasiswa yang akan pulang kampung lebih awal. Oh ya, Lebaran masih seminggu lagi. Sebenarnya lebih ke apa ya? Pengen menghabiskan waktu sama keluarga aja sih. Gitu aja. Jadi waktu sholat lebih banyak ya Mas ya? Jadi tujuan mudik kemana Mas? Ke Jawa Timur.
Daob 6 Yogyakarta telah menjual 290.000 tiket atau 70% dari kapasitas yang disediakan, yakni 411.000 tiket. Pada libur lebaran kali ini, Daob 6 Yogyakarta menyediakan 25 kereta reguler dan 11 kereta tambahan. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 6 hari jelang Lebaran, sejumlah jalur mudik mulai ramai tapi relatif lancar. Ada Syahreza Zanki di Pelabuhan Merak, Banten. Silakan laporan Anda. Ya baik, Dian dan juga pemirsa terkait situasi arus mudik di kawasan Pelabuhan Merak kini begitu ramai lancar dan memang hingga saat ini terpantau arus kendaraan sudah mulai melaju ke berbagai dermaga. Di sini ada dermaga 6 tentunya bagi Pelabuhan Merak eksekutif tentunya, dan memang hari ini tercatat maksudnya di H-7 ataupun kemarin tercatat ada sekitar 44.000 orang yang menyeberang, sementara untuk kendaraan yakni 8.000 kendaraan yang sudah melaju dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni, dan memang diprediksi arus puncak akan terjadi H-3 sebelum Lebaran Idul Fitri 2025, dan ada himbauan dari ASDP di mana masyarakat yang ingin melakukan mudik diharapkan bisa datang 1 atau 2 jam lebih awal sebelum keberangkatan mereka dan tidak datang terlalu pagi ataupun terlalu jarak ke dalam begitu dekat, karena nanti akan mengganggu flow daripada keberangkatan mereka yang mudik dari Pelabuhan Merak tentunya. Namun bisa dipastikan, Dian, ada 44.000 orang yang sudah menyeberang pada hari kemarin dan 8.000 kendaraan sudah turut menyeberang ke Bakahuni dari Pelabuhan Merak. Sementara itu, Dian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Syahreza Zanki dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, meski pemerintah mengumumkan diskon harga tiket pesawat, pemudik masih mendapati harga tiket yang mahal. Bahkan warga Batam memilih mudik melalui Malaysia dan Singapura karena harga tiket lebih murah separuh dari harga tiket domestik. Mahalnya harga tiket pesawat di masa mudik Lebaran dialami warga. Janji pemerintah diskon harga tiket pesawat ternyata tak dirasakan oleh Bagas, warga Batam, Kepulauan Riau. Lebaran kali ini Bagas bersama istri dan 3 anaknya mudik ke Cilacap, Jawa Tengah. Namun harga tiket dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta berkisar 1,5 hingga 2 juta rupiah. Terlalu mahal untuk tiket 5 orang. Bagas memilih mudik lewat Malaysia dengan hanya membayar 500 hingga 600 ribu rupiah per orang. Keluarga ini berangkat dari Batam ke Johor Bahru naik kapal, kemudian bis ke Kuala Lumpur dan pesawat ke Jakarta. Dengan total pengeluaran tak sampai 1 juta rupiah per orang. Ke Jakarta cuma 500. Sementara kalau dari Batam langsung ke Jakarta itu sekitar 2 juta lah, atau 1 juta lebih sekian gitu loh. Nah, makanya saya langsung ambil aja gitu. Memang lebih murah, saya juga nggak tahu kenapa kok bisa sampai mahal itu gitu tiket untuk domestik. Sementara tiket luar negeri justru lebih murah seperti itu. Tak hanya Bagas, banyak warga Batam yang mudik melalui Malaysia dan juga Singapura karena harga tiket yang jauh lebih murah, separuh dari tiket domestik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Demo menolak undang-undang TNI berujung ricuh. Bahkan sejumlah pengunjuk rasa ditangkap. Mahasiswa pun menggugat undang-undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan depan Gedung Gerahadi menolak undang-undang TNI berakhir ricuh. Massa melempari aparat dengan botol dan batu, sementara aparat mencoba memukul mundur dengan menyemprotkan air. Kericuhan ini berujung pada rusaknya fasilitas umum, bahkan mobil warga yang terparkir di pinggir jalan. Sejumlah orang ditangkap dan diamankan. Unjuk rasa bahkan berlanjut hingga Senin malam, berakhir hingga massa membubarkan diri. Kita sedang mendalami, ada beberapa memang yang kita amankan. Kita akan dalami apakah memang itu melakukan pidana atau tidak, ya. Unjuk rasa mahasiswa menolak undang-undang TNI di Sukabumi, Jawa Barat juga berujung bentrok saat mahasiswa merangsek masuk ke kantor DPRD. Aparat menghalau mahasiswa menggunakan water cannon agar membubarkan diri.
Sejumlah mahasiswa melarikan diri dikejar dan diamankan aparat. Akibat bentrok, sejumlah mahasiswa mengalami sesak nafas dan terluka dilarikan ke rumah sakit. Penolakan terhadap ini tak hanya di jalanan, sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Tim kontributor iNews melaporkan. Supporter Timnas Indonesia siap tampil all out demi mendukung penampilan skuad Garuda malam ini. Sementara sebelum laga, para pemain mulai dari cukur rambut hingga jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Timnas Indonesia juara. Timnas Indonesia juara. Timnas Indonesia juara. Kiper Timnas Martin Pasnin malah menyempatkan diri untuk cukur rambut sebelum laga malam ini. Cukur rambut model baru juga dilakukan Rizky Ridho di dalam kamar. Selain itu, beberapa pemain sebelumnya juga telah menghabiskan waktu dengan jalan-jalan ke pusat perbelanjaan di kawasan Senayan. Beberapa pemain yang dikenali kembali jadi buruan foto para penggemar. Sementara Ole Romani asik bernyanyi di dalam kamar yang sempat diprotes Marcelino yang merupakan teman satu kamar dan juga rekan satu tim di Oxford United. Skuad Garuda siap menyajikan permainan cepat dan menyerang dalam laga hidup mati melawan Bahrain di Stadion GBK malam ini. Seluruh pemain pun telah menjalani sesi latihan ketat Senin malam. Pelatih Timnas Patrick Kluivert pun memastikan seluruh pemain dalam kondisi fit. Everybody's fit. Looking forward to the game. We have a really good confidence that we can have a good result. Ya, kita hadapi pertandingan step by step. Kita mati-matian setiap pertandingan dan kita menangkan setiap pertandingan. Kita nggak ada tujuan untuk seri, nggak ada tujuan untuk kalah juga. Dari 23 pemain yang akan dibawa ke GBK malam ini, Kluivert pun berpotensi mencoret 5 orang nama, yaitu Nadio Argawinata. Kebersamaan Ramadan, sebuah produk mie instan terkenal menggelar acara spesial bubaran buka bareng Ramadan bersama The Changcuters. Dan berikut liputannya. Dalam semangat kebersamaan dan berbagi saat Ramadan digelar acara spesial bubaran buka bareng Ramadan bersama Mie Sedap dan The Changcuters. Ini merupakan bagian dari kampanye Ramadan Mie Sedap yang menghadirkan pengalaman penuh makna melalui hiburan, kuliner, dan kebersamaan bagi audiensnya. Sudah 2 tahun berturut-turut bersama Mie Sedap. Alhamdulillah kita udah bisa banyak melakukan hal-hal yang inovasi bersama Mie Sedap. Di sini aktivitinya banyak banget, jadi dimulai dari ada live podcast bareng Willy Winarko, kemudian juga kita bisa menikmati nanti buka bersama dengan beragam topping dari Mie Sedap. Seluruh komunitas, digital influencer, para konsumen, dan pemenang digital ikut hadir menikmati acara ini yang semakin meriah dengan penampilan The Changcuters. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance membuktikan komitmennya kepada penyedia asuransi terpercaya memberikan klaim asuransi properti all risk pada nasabahnya. David Haryono, pemilik toko desain interior Violeta di Surabaya, kembali bangkit setelah tempat usahanya terbakar. Pemilik polis properti all risk mendapatkan klaim asuransi 1,22 miliar rupiah. Serahkan Direktur Marketing MNC Insurance Mendy Sihombing. Pemirsa, 2 kakak beradik di Tangerang Selatan rela jual ginjal demi membebaskan ibunya yang ditahan karena dituduh mencuri. Penahanan sang ibu telah ditangguhkan. Dan berita ini menutup jumpa kita siang ini. Saya Dian Mirza bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.
Kakak beradik asal Tangerang Selatan, Banten viral usai keduanya membentangkan poster siap jual ginjal di pasar Ciputat beberapa waktu lalu. Farel Mahardika dan Naya Karifano rela menjual ginjal untuk membebaskan ibundanya Syafrida yang ditahan polisi atas tuduhan pencurian dan penggelapan. Sang ibu dilaporkan sanak saudaranya sendiri.